satu tema yang merupakan mandat dominan dari gereja mula-mula di zaman para rasul, yaitu temanya kita sebut one anothering, ya, atau satu dengan yang lain, one anothering. Ya, beberapa kali saya sudah ucapkan, tekankan, ada beberapa kebenaran yang kita perlu ingatkan diri kita terus-menerus, yaitu bahwa otoritas dan kuasa di dalam hidup kita ini tidak akan pernah nyata sampai kita benar-benar mengenali identitas kita yang sesungguhnya. Dan minggu lalu saya tambahkan bahwa pemberdayaan yang sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi. True empowerment will never happen sampai kita ini mulai menghidupi desain awal yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Siapa kita, ya, grand design daripada Tuhan. Dan buat gerejanya, buat kita semua, identitas kita atau DNA kita itu sebenarnya sangat simple dan clear, yaitu unity, togetherness, dan juga one another, ya. Jadi kesatuan, kebersamaan, dan saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain, ya. Nah, minggu lalu kita berbicara mengenai menanggung beban satu dengan yang lain, bear one another's burden. Hari ini saya ingin membahas mengenai be kind to one another. Be kind to one another atau saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Mari kita baca sama-sama, kita mulai dengan membuka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus 4, ayat 29 sampai dengan ayat 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu untuk menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini di sini dibilang hendaklah kamu ramah, tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan be kind and compassionate to one another. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Jadi ramah, punya belas kasih, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra atau compassion, dan saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kunci daripada mengerti konteks dari perikop yang kita baca ini, itu adalah kita akan membaca dari dari ayat yang terakhir sampai ke ayat yang lebih dulu. Jadi kita akan dari bawah naik ke atas, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dari ayat yang ke-32, yaitu mengenai be kind. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kindness itu? Seberapa penting kindness? Seberapa pentingnya kindness di dalam kehidupan kita? Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan di dalam 37 kebudayaan yang berbeda, ada kurang lebih 16.000 orang, 16.000 responden yang ditanya, dan mereka ditanya untuk menuliskan apa di urutan pertama, urutan yang paling penting buat mereka, apa yang mereka cari di dalam teman hidup yang mereka sedang cari. Jadi kualitas nomor satu apa yang mereka harapkan dari pasangan hidup yang mereka sedang cari. Dan dari 16.000 responden, dari kedua gender, dari laki dan perempuan, pilihan yang pertama itu adalah kindness. Ya, jadi banyak orang tuh mencari pasangan yang kind, yang ramah, yang saling yang mengasihi. Ya,
dokter psikologis, pasangan dokter psikologis terkenal John dan Julie Gottman yang spesialis di dalam hubungan dan pernikahan. Di dalam penelitian mereka juga menemukan bahwa pernikahan yang berhasil, yang sudah mencapai angka puluhan tahun, itu didapati bahwa kindness adalah hal yang inti atau esensial yang menjadi kunci untuk kesatuan mereka yang langgeng. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan cuma sekedar divalidasi, dinyatakan dalam firman Tuhan, tapi juga divalidasi dari bukti dari data sains ya atau data penyelidikan. Nah, jadi penting sekali hari ini kita akan berbicara topik yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya sangat penting dan akan membentuk banyak sisi dari kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai saya ingin menjelaskan kepada Anda latar belakang konteks daripada buku dan juga tempat di mana surat ini ditujukan, yaitu kota Efesus atau jemaat di Efesus. Nah, jemaat Efesus atau kota Efesus ini adalah sebenarnya merupakan ibu kota daripada provinsi kerajaan Kekaisaran Romawi di daerah Asia Minor ya. Dan di tempat ini merupakan tempat yang kota yang sangat dinamis di mana di situ menjadi pusat penyebaran daripada agama non Yahudi atau non Kristen dan juga merupakan tempat yang sangat prosperous, sangat makmur. Dan disitulah Paulus menanam sebuah gereja yang menjadi gereja yang sangat kuat, yaitu gereja Efesus. Dan di gereja inilah Paulus, di kota ini sebenarnya Paulus tinggal paling lama, kurang lebih 3 tahun dari semua tempat-tempat kota-kota penjangkauan yang dia lakukan. Dan di kota inilah dia menanam sebuah gereja yang dynamic, yaitu gereja Efesus. Dan satu saat kelak dia mengirim murid kesayangannya yaitu Timotius untuk menjadi gembala di kota ini. Dan di tempat kota ini sayangnya kita menemukan fakta bahwa terjadi infiltrasi atau penyusupan daripada roh perpecahan yang berasal daripada kebudayaan pagan yang ada di kota ini. Dan sebagai akibatnya gereja Efesus pun juga menjadi gereja yang terkamiri, yang mendapatkan influence daripada roh perpecahan ini dan juga roh keduniawian. Dan yang terjadi adalah bahwa gereja ini masih tetap melakukan tugasnya dan menjadi gereja yang dinamis, yang produktif, yang giat, dan juga gereja yang saleh. Tetapi ada satu kekurangan mereka, yaitu di tengah-tengah kesibukan mereka di dalam pelayanan, mereka justru mengabaikan intisari daripada pelayanan, yaitu adalah hati Tuhan atau kasih daripada Tuhan. Jadi mereka melakukan banyak perkara, kegiatan, tetapi tidak lagi melakukannya di dalam kasih. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan surat ini untuk menegur dan mengingatkan mereka. Dan hal ini sejalan dengan kitab apa yang ditulis di dalam kitab terakhir, itu kitab Wahyu, mengenai jemaat di Efesus. Sebagaimana kita tahu, Yohanes di dalam pengasingannya di Pulau Patmos itu mendapatkan penglihatan dari malaikat yang juga ditujukan kepada 7 gereja, dan salah satunya adalah gereja di Efesus. Kita bisa baca di pewahyuan di kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 2 sampai dengan 5. Nah, di sini Anda nggak mesti baca semua, tapi Anda catat aja. Yang saya tampilkan di dalam layar hanyalah teguran daripada Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tetapi di sini basically menunjukkan ada 2 sisi daripada jemaat Efesus. Yang pertama dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, jadi rasul palsu, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kelihatannya bagus ya sekilas, tetapi kemudian kalau kita baca terus, tampak kejadian yang sesungguhnya, apa yang ada di belakang daripada aktivitas dan tampilan ini. Ayat 4, namun demikian aku mencela kamu, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh,
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ini sekilas latar belakang daripada kota dan juga gereja Efesus dan juga apa yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik dari gereja ini. Nah, pada saat kita berbicara mengenai kindness, sebenarnya kindness itu bentuknya apa sih? Seperti apa ya? Nah, saya kerucutkan menjadi 4 hal praktis yang merupakan bentuk daripada kindness. Kindness itu formnya apa, bentuknya apa ya? Sesuai dengan jati diri kita sebagai pribadi makhluk tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi dari 4 poin ini sepertinya ada 3 jangkauan itu. Jadi kindness ini bisa mendalam bentuk practical deeds atau tindakan praktis, misalnya Anda membantu orang, misalnya Anda memberikan waktu Anda, meluangkan waktu dan tenaga Anda untuk membantu, bisa juga dalam bentuk physical gift atau pemberian fisik, misalnya ada orang yang kekurangan makan, Anda berikan, atau kekurangan pakaian atau kekurangan uang, Anda bermurah hati dengan memberikan, you are kind enough to give them, memberikan kepada mereka bantuan itu. Bisa juga dalam bentuk emotional support atau dukungan moral, dukungan spiritual, dukungan moral, dukungan emosi pada saat mereka sedang mengalami kecil hati atau mengalami kesedihan, ya, keramah tamahan Anda atau kebaikan Anda dalam bentuk pendampingan atau juga menemani, atau juga bisa dalam bentuk spiritual acts atau gesture. Jadi tindakan yang rohani atau bantuan rohani. Contohnya misalnya Anda memberikan encouragement, Anda mengirimkan doa, Anda membantu secara spiritual, ya. Jadi bentuk daripada kindness itu bisa ditemukan dalam empat jenis pokok gitu ya, yang bisa terjadi pada saat orang itu sedang bermurah hati atau sedang being kind, ya. Nah, tapi saya mau ajak Anda untuk meneliti beberapa poin yang kita bisa ambil dari ayat ini supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi siratan daripada Rasul Paulus. Kita mulai dari ayat yang paling bawah, yaitu ayat 32. Dan saya ingin kemukakan kepada Anda bahwa di dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa sebagai gerejanya, itu kita ini sebagai gereja Tuhan yang ditanamkan di dunia, yang ditempatkan di dunia ini, kita ditugaskan ini tidak hanya untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi juga untuk menjadi hati Tuhan. Ya, jadi we are tasked on earth as His church, not only to do good works, but also to be God's heart. Ya, jadi kita ini tidak hanya dikirim untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi juga untuk menyiratkan atau menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya menjadi siratan isi hati daripada Tuhan kita. Ya, nah Daud saya rasa menuliskannya ini dengan tepat di dalam kitab Mazmur 63 ayat yang ketiga, ya. Daud mengkombinasikan dalam bahasa Inggrisnya itu mengkombinasikan 2 kata yang luar biasa, 2 kata besar, yaitu love dan loving and kindness, jadi loving kindness. Dan Daud memakai ini untuk menjelaskan the nature of God, gitu ya. Nah, kita tahu zaman dulu ada lagunya itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dalam bahasa Inggris dibilang, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Ya, dulu ada lagunya tuh waktu kita masih sekolah minggu. Apa dikatakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Ada juga yang dalam terjemahan lain dikatakan, kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Nah, ini merupakan siratan daripada isi hati Tuhan yang sebenarnya.
Jadi kita nggak cuma perlu untuk melakukan pekerjaan, panggilan Tuhan, ya melaksanakan firman Tuhan, tapi yang paling utama kita harus melakukan itu semua dengan karakter daripada hati Tuhan. Itulah sebabnya gereja Efesus ditegur karena mereka sibuk, tetapi mereka tidak lagi murah hati, tidak lagi ramah. Jadi buat mereka it's all about business, business, business. Buat mereka hanya cuma how to get things done, tanpa memikirkan bahwa di dalam proses untuk menyelesaikan itu mereka melukai banyak orang atau mengesampingkan banyak orang atau melukai perasaan banyak orang. Nah, kita dipanggil dan ditugaskan di dunia ini bukan hanya untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi juga untuk memberitakan hati Tuhan yang baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ini bagus sekali perkataan daripada Paulus. Dibilang begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Dalam bahasa Inggrisnya dari Living Translation bagus sekali, saya mau bacakan, dikatakan begini, we Christian, kita ini orang Kristen, have no veil over our faces. Tidak ada cadar yang menutupi muka kita, sehingga maksudnya kita ini bisa dilihat gitu, tampak jelas ya. We can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. Kita ini bisa menjadi cermin yang merefleksikan dengan jelas, dengan terang, kemuliaan daripada Tuhan kita. And as the Spirit of the Lord works within us, dan sebagaimana roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, we become more and more like Him. Kita menjadi semakin serupa seperti Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita yang pertama. Nah, poin yang kedua yang saya mau kemukakan kepada kita semua dari ayat ini, itu adalah sesuatu yang unik sebenarnya. Waktu saya mempelajari ayat ini dan melakukan banyak research, saya research mengenai kindness gitu ya, cari ilustrasi atau bahan khotbah atau cerita mengenai kindness. Yang menariknya, hampir semua yang saya temukan itu adalah kindness dalam bentuk, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut random act of kindness gitu ya. Mungkin ada dari Anda yang tahu, itu pernah jadi judul buku yang sangat laris. Jadi tindakan kebaikan, tindakan kemurahan yang random gitu ya. Random itu dalam arti penerimanya random gitu ya, dan juga melakukannya juga random, jadi spontan, tidak direncanakan gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin lagi jalan, kemudian dia lihat orang jatuh, dia tolong, ada pengemis, atau orang tua yang mau menyeberang, nggak bisa nyebrang di jalan yang ramai, ditolong gitu ya. Atau mungkin melihat orang yang kesulitan, kecelakaan di tengah jalan, ditolong. Atau mungkin ada orang yang antri di grocery, dia nggak kenal dan nggak bisa bayar, kemudian dibayar gitu. Kita suka banyak lihat itu di sosial media atau dimanapun juga gitu ya. Nah, saya mau Anda tidak salah mengerti, bukannya hal tersebut tidak baik. Ya, sekali lagi saya tekankan, bukannya hal tersebut tidak baik ya. Tentunya kita sebagai anak Tuhan dimanapun dan kapanpun, kalau ada kesempatan kita perlu bermurah hati. Tetapi saya hanya ingin menekankan bahwa konteks daripada ayat ini, konteks daripada apa yang kita baca ini, itu adalah sedang menegur gereja lokal Efesus atau keluarga lokal Efesus yang menjadi tidak saling ramah, tidak saling mengasihi, tidak saling kind to one another, karena mereka lebih mementingkan barang ataupun kegiatan. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting. Jadi saya mau ingatkan kepada Anda, poin yang kedua dari ayat ini yang kita bisa belajar adalah kita ini diperintahkan untuk menjadi bermurah hati atau menjadi ramah, compassionate gitu ya, dan forgiving, saling mengampuni, pertama-tama kepada keluarga dulu, ya. Saya rasa ini konsisten dengan perintah Tuhan, kesaksian itu harusnya di keluarga dulu gitu ya. Jadi contohnya saya lah, contohnya sebagai gembala. Saya bisa jadi gembala yang mungkin terkenal, sering diundang di mana-mana, banyak orang tahu, dan banyak orang terkagum-kagum dengan
pelayanan saya, tapi mungkin di rumah saya tidak seperti apa yang saya modelkan di mimbar gitu ya. Jadi dengan arti kata lain, saya hanya baik di luar tapi di dalam saya tidak baik gitu ya. Mungkin saya bisa lebih menolong orang yang di luar tetapi tidak punya waktu buat anak-anak saya, tidak punya waktu buat istri saya. Nah, itu berarti ada hal yang tidak tidak sinkron tuh, tidak baik gitu ya. Nah, ini contoh kecil. Mungkin Anda ada yang uh, um, bisa lebih berkarya di luar, tetapi di perusahaan sendiri Anda tidak berkarya gitu ya. Atau uh, uh, di rumah orang lain kebersihan dijaga, tapi di rumah sendiri tidak dijaga. Di luar kebersihan dijaga, tapi di kantor sendiri nyampah sembarangan gitu ya. Atau ini contoh sekilas gitulah ya. Jadi ada fokus yang dual fokus gitu, ada double standard, ada standar ganda. Ini yang menjadi poin kedua, penekanan kedua yang kita harus mengerti konteks daripada ayat ini. Itu Paulus sedang menegur sebuah keluarga yang sudah tidak ramah lagi, yang sudah tidak saling mengasihi. Mereka tetap melayani, masih aktif, tetapi tidak lagi punya yang namanya kindness, compassion, dan forgiveness kepada satu dengan yang lain. Gitu ya. Jadi sebenarnya penekanan daripada ayat ini bukan random, tetapi targeted. Jadi ada targetnya spesifik ya. Coba kita buka sama-sama dari kitab Galatia 6 ayat 10 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya ingin kalau Anda baca ini akan lebih mengerti maksud saya. Galatia 6 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah itu ya, jangan salah ya. Tuhan katakan berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama, nah ini ada penekanannya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gitu ya. Jadi ada balance-nya di situ dan ada penekanannya. Yes, kita melayani kepada semua orang, tetapi terutama yang pertama-tama ya, kawan kita seiman ini kita harus baik dulu juga. Kita harus mengasihi juga, kita harus punya belas kasihan dan kita juga harus mengampuni mereka gitu ya. Kecenderungannya kita kadang-kadang, oh ya kamu tahulah aku mengasihi kamu gitu ya. Bahkan kepada istri kita, kepada suami kita, kita mungkin udah nggak hangat lagi, sudah nggak mesra lagi, atau sudah nggak intim lagi, karena oh ya orang dekat lah ya, orang dekat. Kita bisa sopan kepada orang lain, tetapi kepada keluarga sendiri tidak sopan gitu ya. Itu juga masalah gitu ya. Di sini dikatakan jelas, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman gitu ya. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang begini, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah ini loh ya, ini menunjukkan bahwa pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan mendapatkan pemberdayaan yang membuat kita nih bisa efektif, produktif, efisien, dan impactful, berdampak gitu ya. Dampaknya bisa sampai ke ujung bumi. Tetapi jangan lupa bahwa itu mulainya di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkar terdekat, lingkar terdalam, yaitu keluarga, bisa diartikan keluarga, bisa diartikan gereja lokal kita, bisa diartikan perusahaan kita, gitu ya. Jadi hari gini ada orang yang bisa lebih ramah terhadap orang lain kepada teman, tetapi tidak akur dengan keluarga sendiri. Hari gini ada orang yang lebih baik kepada orang lain, temannya, tetapi tidak bisa baik, tidak bisa mengampuni, tidak bisa bertutur kata lembut dengan teman atau keluarga satu gereja. Nah, ini adalah hal yang aneh menurut saya. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk be kind, bukan cuma sekedar random, spontaneous, spontan kepada orang yang tidak dikenal di jalan, tetapi kepada juga orang yang kita kenal, targeted, nggak cuma random. Ya, ini firman Tuhan gitu. Jadi dikatakan bahwa berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, tapi mulainya dari Yerusalem dulu. Jadi sesuai dengan konteksnya, kita sebagai gereja Tuhan ini diperintahkan untuk menjadi ramah, punya belas kasihan, mengasihi, untuk mengampuni pertama-tama kepada keluarga kita. Dan saya justru percaya bahwa maksud Tuhan adalah pada saat kita ini melakukan dengan baik di keluarga kita, maka keluarga kita, apa yang kita lakukan kepada keluarga kita ini akan menjadi kesaksian bagi orang yang melihat
kerukunan, keintiman, keindahan daripada keluarga kita, dan akan memuliakan Tuhan. Mungkin sama seperti unity ya. Tuhan kan bilang that they may be one, supaya dunia bisa mengakui bahwa that Jesus Christ is Lord. Itu doa daripada Tuhan. Pada saat umat Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni, saling punya belas kasihan dan menolong satu dengan yang lain, saya yakin dunia akan melihat dan akan mau mengikuti, gitu loh. Itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, yang berikutnya bukan hanya sekedar tidak random tapi targeted. Saya percaya bahwa kita sebagai gerejanya ini diperintahkan untuk intentional di dalam kita punya acts of kindness, ya, intentional. Jadi punya satu apa ya, kalau intentional terjemahannya, jadi bukan spontan, bukan random, tetapi direncanakan gitu ya, dan benar-benar diplan gitu. Contohnya di Kolose pasal yang ketiga ayat 12 ini dibilang, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi Anda dan saya adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan. Jadi dikatakan clothe yourself with compassion and kindness, belas kasihan dan kemurahan. Jadi clothe yourself atau fashion yourself atau organize yourself surround this. Jadi ini bukan sesuatu yang random gitu, tetapi sesuatu yang dipelajari, direncanakan, dipersiapkan gitu ya. Saya percaya dalam aspek hubungan juga dalam keluarga kita bukan hanya spontan saja, tapi kita juga perlu perencanaan. Kita juga perlu make plan juga gitu ya. Jadi ini kita diperintahkan sebagai gerejanya untuk tidak random, tidak hanya kepada sembarangan orang, tetapi kepada orang yang Tuhan sudah tempatkan di dalam sekitar kehidupan kita. We need to be intentional. Gitu ya. Kita perlu nyata-nyata, bukan sekedar spontan gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa inilah yang menjadi poin yang kita bisa pelajari ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita mempelajari ayat ini, kita mulai dari ayat yang ke bawah, kita akan naik yang ke atas. Nah, tadi kita ayat 32 dikatakan be kind, compassionate, dan forgiving. Jadi ramahlah dan penuh belas kasihan dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, ini yang di dalam firman Tuhan itu dikenal sebagai yang namanya kebaikan atau nilai luhur yang disebut dalam bahasa Inggrisnya virtue ya. Nah, tetapi kalau kita naik satu ayat sebelumnya itu di ayat 31 itu dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-31 dibilang seperti ini. Get rid of all bitterness gitu, dikatakan get rid of all bitterness. Coba saya balik lagi ke ayat yang di atas, dikatakan begini. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, ayat 31 ini itulah yang disebut vices dalam bahasa Inggrisnya. Atau vices ini adalah kebobrokan moral atau kejahatan gitu ya. Jadi ayat 32 ini adalah nilai luhur, kalau ayat 31 ini adalah nilai kebobrokan moral gitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mencapai ayat 32 sebelum kita melakukan ayat 31. Jadi kita tidak bisa mempunyai nilai yang luhur sebelum kita menyingkirkan segala kejahatan, menyingkirkan segala kebobrokan moral atau segala wickedness atau moral failing. Nah, makanya di sini disebutkan. Jadi get rid of all bitterness, rage, and anger. Dan di situ saya mau menekankan bitterness gitu ya. Fokus saya pada kata bitterness gitu ya. Karena dari semua vices atau kebobrokan moral ini, menurut saya kepahitan itu adalah hanya satu-satunya yang punya dampak bukan sekedar eksternal tapi juga internal gitu ya. Kalau kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan umumnya ditujukan kepada orang lain. Tetapi kalau kepahitan itu sebenarnya lebih banyak impact-nya kepada internal gitu ya. Nah, ini makanya ayat 32 mengajarkan kepada kita virtues atau kebenaran nilai luhur yang sifatnya internal. Makanya sebelum kita bisa melakukan itu,
kebobrokan yang internal itu juga yang harus kita bersihkan dulu, dan inilah yang disebut vices atau moral fault. Jadi kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua kebobrokan, semua kegagalan moral, kejahatan, sebelum kita ini bisa berjalan di dalam nilai-nilai yang rohani. Nah, terutama di sini adalah bitterness. Jadi Bapak Ibu nggak gampang untuk be kind. Banyak orang tidak bisa menjadi kind karena saya yakin kindness itu merupakan buah daripada kasih. Dan kasih itu prinsipnya begini, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Gitu. Nah, kalau kamu tidak punya pengertian kasih yang benar kepada dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kamu nggak bisa kind kepada orang lain kalau kamu tidak pertama-tama kind kepada dirimu sendiri dulu. Karena apa yang kita lakukan kepada diri kita itu menjadi gambaran apa yang kita harus lakukan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi perenungan saya, yaitu bahwa kepahitan itu di dalam kenyataannya itu adalah Anda sedang jahat kepada diri Anda sendiri. Jadi bitterness in actuality is you being unkind to yourself. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat Anda menyimpan kesalahan orang lain dan Anda pahit terhadap orang lain, sebenarnya yang sedang terpenjara itu diri Anda sendiri, bukan orang lain. Sebenarnya yang menjadi korban adalah diri Anda sendiri, yang tersakiti adalah diri Anda sendiri dan bukan orang lain. Jadi in actuality, when you are bitter, actually you are being unkind to yourself. I am being unkind to myself. Itulah sebabnya Alkitab katakan, get rid of it. Singkirkan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu, biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita. Kita tidak akan bisa berjalan di dalam nilai keluhuran rohani yang sesungguhnya kalau kita tidak mengizinkan, tidak mau untuk dibersihkan. Nah, meskipun kita mudah untuk mengatakannya mengenai kindness, tetapi konsepnya mudah dimengerti, tetapi di dalam praktek bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya. Kindness bukan sesuatu yang mudah. Kita ini bukanlah makhluk yang secara natural itu bisa merasakan kebaikan atau ingin baik kepada orang lain gitu ya. Karena daging kita ini dan juga dunia yang bobrok di mana kita hidup ini selalu mengajarkan kita untuk mencari kesenangan kita dan melindungi interest kita sendiri sebelum orang lain. Nah, tetapi kalau kita lihat Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini bukan hanya perlu berbuat baik atau melakukan pekerjaan baik, tapi kita perlu menjadi refleksi daripada hati Tuhan yang baik. Nah, ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi puji Tuhan, seperti saya bilang tadi, kita bacanya kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32 ini kita baca dari bawah ke atas. Jadi makanya puji Tuhan, kita akan baca ayat yang 30 dan menurut saya ini adalah kuncinya bagaimana kita bisa berhasil menjadi pribadi yang murah hati, yang kind, yang punya belas kasihan, compassionate, dan juga bisa mengampuni. Karena kita nggak bisa berusaha dengan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu memiliki sumber kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita sendiri. Efesus 4 ayat 30 dikatakan begini. Efesus 4 ayat 30, dan jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Nah, menurut saya titik emphasis atau penekanan daripada ayat ini adalah membawa perhatian kita kepada Roh Kudus. Jangan dukakan dia, jangan tinggalkan dia, tetapi utamakan dia di dalam kehidupan kita. Ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mencapai kebaikan sebagaimana Tuhan memanggil kita. Nah, kindness di dalam perjanjian baru ini lebih daripada sekedar melakukan hal yang baik sekali-sekali gitu ya. Tetapi ini merupakan hasil atau kecenderungan daripada karakter seseorang. Itu kalau menurut penjelasan daripada perjanjian baru. Nah,
Kita bisa mencontoh tindakannya, kita bisa mencontoh aktivitasnya. Misalnya kita dari kecil diajar untuk sopan, seperti kita dari kecil diajar bersih oleh orang tua kita. Kita bisa ambil sapu, berusaha bersihkan ruangan, tapi mungkin kita tidak mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, berarti tidak ada kuasa, nggak akan lama. Mungkin kita bisa mengimitasi tindakan beberapa lama, tetapi kita tidak akan bisa berkesinambungan. Kita bisa contoh aktivitasnya, kita bisa contoh perbuatannya, tetapi belum tentu itu bisa bertahan. Yang membuat kebaikan kita ini bisa bertahan adalah apabila itu merupakan buah yang lahir daripada perubahan hati kita. Nah, inilah kuncinya, yaitu Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka kita mulai mengerjakan pekerjaan yang berbeda karena kita diubahkan dari dalam Dia. Ya, dari kembali ke 2 Korintus 3 ayat 18 tadi yang kita baca, di situ dibilang, we Christians have no veil over our face. Kita ini orang percaya tidak memiliki cadar yang menutupi muka kita. We can mirror that brightly reflect the glory of the Lord. Nah, kemudian yang bagian kedua dibilang begini, and as the Spirit of the Lord work within us, we become more and more like Him. Dan saat Roh Kudus daripada Tuhan itu bekerja di dalam kita, maka kita akan menjadi semakin serupa seperti Dia. Kita akan menjadi semakin serupa seperti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk menyatakan kasih kemurahan. Dan bahkan kadang-kadang kita pun juga tidak mudah merasakan kemurahan itu gitu ya. Tetapi kita sebagaimana dikatakan Kolose 3:12 adalah umat pilihan Tuhan, kita diperintahkan untuk murah hati. We are called to be kind. We are called into kindness. Nah, dan we are called, we are commanded untuk menjadi gambaran daripada hati Tuhan. Nah, ini tidak mudah, tetapi puji Tuhan, oleh karena Roh Kudus Tuhan yang sudah diberikan ke dalam kita, kepada kita pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada dasarnya kita menerima Roh-Nya untuk masuk ke dalam hidup kita, berkuasa. Izinkan Roh Kudus Tuhan untuk mengerjakan perubahan yang hanya Dia yang dapat kerjakan di dalam. Dan pada saat Dia diberikan kebebasan untuk melakukan perubahan transformasi dalam hati kita, maka yang lahir adalah suatu tindakan yang berbeda, hidup yang berbeda, perkataan yang berbeda, prioritas yang berbeda. Dan itu lahir bukan hanya dari sekedar mengimitasi perbuatan, ikut-ikut baik, atau mengcopy perbuatan orang lain, tetapi itu adalah menjadi luapan daripada kedalaman hati kita. Puji Tuhan oleh karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kebaikan, kemurahan hati itu adalah buah daripada Roh. Coba kita baca dalam Galatia 5. Anda bisa catat aja, ini ayatnya panjang. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kita nggak akan baca semua. Kalau Anda lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 25, itu ada dua kontras. Ayat 19 sampai 21 berbicara mengenai perbuatan daging yang telah nyata, dan kemudian ayat 22 sampai ayat 23 berbicara akan buah roh. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, nah itu dia, kindness, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi daripada kita ngoyo-ngoyo berusaha untuk murah hati, mending kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, mengubahkan hati kita, mengubahkan sudut pandang kita, menyingkirkan semua kebobrokan, kejahatan, sehingga air mata kita jernih, dan air yang mengalir dari diri kita, dari hati kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, filosofi kita, pilihan hidup kita, itu merupakan pilihan yang murah hati, perkataan yang murah hati. Dan itu yang terjadi, karena itu adalah buah daripada roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk menjadi murah hati, tidak mudah untuk menjadi kind, tetapi puji Tuhan oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia bisa mengerjakan pekerjaan yang luar biasa,
yang hanya Dia dapat lakukan dari dalam, yang akan menghasilkan kepada kita buah-buah kebaikan, buah-buah roh, yaitu salah satunya adalah kemurahan hati atau kindness. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, ini menjadi ajakan buat kita. Let us be kind, compassionate, and forgiving to one another. Marilah kita menjadi murah hati. Marilah kita berbelas kasihan. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena itulah yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Saya mau tutup dengan 2 ayat ini. Dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Dikatakan begini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih. Whoever first pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. Akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang terakhir dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 7. Dikatakan begini. Aku hendak menyebut-nyebutkan perbuatan kasih Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur. Sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya. Kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. I will tell of the kindnesses of the Lord, the deeds of which he is to be praised. According to all that the Lord has done for us, yes, the many good things he has done for Israel, according to his compassion and many kindnesses to me, to you, to all of us. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kejar kebenaran dan kebaikan. Mari kita mengejar kebenaran dan kasih. Marilah kita murah hati, marilah kita ramah satu dengan yang lain, marilah kita berbelas kasihan, marilah kita saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Dan kita percaya bahwa kita akan sanggup melakukan ini, karena Tuhan yang sudah memanggil kita bukan hanya untuk melakukan pekerjaan baik, tapi juga untuk menyiarkan hati Tuhan yang baik. Dan Tuhan sedang menanam kita ada di keluarga, ada di sebuah komunitas, supaya kita saling bermurah hati, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan juga yang memberikan rohnya yang kudus, supaya kebaikan kita bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar positive mental attitude, tetapi kebaikan kita atau kemurahan hati kita merupakan hasil daripada hati yang diubah oleh Roh Kudus. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka hati kita hari ini. Kita izinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa sehingga kita semakin diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, Roh Kudus, kami membuka hati kami lebar-lebar dan kami mengizinkan Engkau masuk dalam hati kami. Setiap relung daripada hati kami. Dan ubahkan kami. Kami rindu untuk kami menjadi umat-Mu yang menggambarkan kedalaman keindahan, kebaikan daripada kasih Tuhan. Tuhan, biar kami boleh menjadi umat yang kind, forgiving, dan juga compassionate, yang bermurah hati, punya belas kasihan, dan mengampuni. Bukan hanya sebagai tindakan yang kami copy, tetapi menjadi suatu buah daripada hati yang sudah dijamah dan diubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Engkau yang buka hati kami hari ini. Lebih lagi dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang percaya dan menerima katakan. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Kalau Anda sudah mendengarkan firman ini, saya mau mengajak Anda untuk dengarkan lagi. Anda boleh catat lagi, video ini direkam dan akan disebarkan, akan ada di channel kita. Dengarkan lagi, catat lagi, pelajari lagi, dan juga saya mau ajak Anda untuk terlibat di dalam komunitas sel, di mana kita bisa lagi mendiskusikan lebih lagi, kita bisa saling mendoakan, ada pertanyaan dan ada jawaban. Saya mau mengajak Anda untuk sungguh-sungguh tertanam di gereja lokal dan terlibat, karena hanya di gereja lokal lah one and anothering itu bisa tercapai dan bisa terjadi. Amin, saudara-saudara.
Baik, mari kita tutup kebaktian kita hari ini. Saya mau ajak Anda semua untuk boleh bangkit berdiri dan marilah pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan atasmu hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, meneguhkan perbuatan tangan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua Tuhan yang saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan pulanglah dalam damai. Dan jangan lupa saat Anda meninggalkan gedung gereja,